Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah memberikan nikmat yang lebih banyak dalam hidup kita. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini kita selalu menghadapi sesuatu yang menimpa diri kita. Sesuatu yang menimpa diri kita, inilah yang kita sebut dengan musibah. Musibah dalam bahasa Al-Quran sebenarnya maknanya bersifat netral. Tidak negatif, juga tidak bermakna positif. Walaupun memang ada ayat-ayat yang menggambarkan kepada kita atau yang menyebutkan musibah itu berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, dalam bahasa Indonesia, kata-kata musibah selalu berkonotasi negatif. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita coba tadabburi firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula menimpa diri kita sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau yang kita sebut dengan Lauh Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah sesuatu yang memberikan kesenangan, kenikmatan, atau sebaliknya, sesuatu yang memberikan kemudaratan pada diri kita, atau sesuatu yang kita anggap sebagai ujian terberat dalam hidup kita, maka apapun yang kita hadapi dalam hidup ini sebenarnya itu sudah tertulis dan sudah ada di Lauh Mahfuz dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal menjalani saja, kaum muslimin yang berbahagia. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita bicara musibah, sebenarnya persoalannya bukan pada musibah itu. Tetapi persoalannya adalah bagaimana manusia menghadapi, menyikapi musibah itu terjadi. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam ayat yang lain Allah katakan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja bencana yang kamu rasakan atau yang menimpa dirimu, itu merupakan kesalahan dirimu sendiri. An-Nisa ayat 79. Maka kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita rasakan dampak yang luar biasa dari wabah COVID atau virus corona yang telah memporak-porandakan kehidupan kita. Di mana hari ini kita tidak bisa lagi saling berdekatan, tidak lagi bisa saling berjabat tangan, tidak bisa lagi saling berpelukan untuk mencurahkan bagaimana kedekatan hubungan kita. Tetapi kita mesti menjaga jarak. Kita mesti mematuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan agar jangan sampai terinfeksi oleh wabah COVID ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, Allah tadi sudah katakan dalam surah An-Nisa ayat 79 kepada kita, bahwa apapun yang menimpa kamu yang merupakan sesuatu yang memberikan kemudaratan bagi kita, itu tidak lain, kata Allah,
adalah datang dari dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Allah sudah katakan kepada kita kaum muslimin yang berbahagia bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat mencintai kita. Allah tidak pernah menzalimi kita. Allah katakan dalam beberapa ayatnya, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian surah Aqab ayat 29 Allah katakan, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jelas sekali apa yang kita hadapi hari ini, ataupun musibah-musibah yang kita rasakan, apapun yang menimpa diri kita, apakah itu kita rasakan mendatangkan kemudaratan yang membuat kita susah dan sebagainya, itu kata Allah adalah karena datang dari perilaku-perilaku kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kita semestinya memaknai, menyikapi persoalan-persoalan hidup kita. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam menyikapi hal-hal seperti ini, bencana atau musibah yang kita hadapi, maka yang mesti kita dahulukan adalah keimanan kita. Seseorang yang memiliki tauhid yang benar, yang didorong oleh keimanan yang mantap, maka ketika ada bencana, musibah seperti ini, maka dia akan menyikapinya dengan sangat-sangat berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 30, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khair. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah Allah turunkan? Apa yang telah diturunkan Rabb kamu? Maka mereka semuanya akan menjawab bahwa yang diturunkan oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan-kebaikan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini kaum muslimin yang berbahagia, kita mesti mendahulukan prasangka baik kepada Allah. Artinya apa? Sesuatu yang buruk menurut pandangan kita, itu belum tentu buruk di dalam pandangan Allah. Sesuatu yang baik menurut pandangan kita, itu juga belum tentu baik bagi kita, dan juga belum tentu buruk dalam pandangan Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, dengan mengedepankan iman, dengan mendahulukan tauhid, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup, maka kita akan selalu mengedepankan prasangka baik kepada Allah, bahwa Allah memberikan sesuatu itu kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah kebaikan-kebaikan. Maka ketika persoalan COVID-19 yang kita hadapi hari ini, tentu juga kita hadapi dengan mengedepankan iman, dengan mengedepankan tauhid kita. Tentu kita akan mengatakan bahwa COVID ini adalah baik bagi hidup kita hari ini, dan kita mesti menghadapinya dengan baik. Kita hadapi dengan protokol kesehatan sehingga memberikan keakraban dalam rumah tangga kita. Mungkin selama ini ada di antara suami istri yang jarang ketemu, maka hari ini dalam masa-masa seperti ini dia selalu dikurung di rumah, dipertemukan oleh Allah. Mungkin pada hari-hari yang lalu kita disibukkan dengan pekerjaan kita, kemudian kita tidak bisa selalu untuk berperilaku atau menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul kita banggakan. Kita tidak bisa akrab dengan anak-anak kita, maka hari ini kita begitu akrab. Atau mungkin sebelumnya kita tidak begitu peduli dengan teknologi informasi umpamanya, tetapi hari ini kita betul-betul hidup dengan teknologi informasi. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita betul-betul mampu menyikapi persoalan-persoalan yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dengan mengedepankan iman, dengan mengedepankan tauhid, maka orang-orang yang bertauhid akan selalu mengatakan apapun yang datang dari Allah, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini yang merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia, dengan seperti itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, dan kita selalu mampu untuk berserah diri kepada Allah,
Karena orang-orang yang beriman akan selalu mengatakan dalam hidup ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Maka ketika kita pasrahkan semua hidup kita kepada Allah, maka kita pun akan merasakan ketenangan hidup, akan merasakan keamanan dalam hidup kita, walaupun kita dikurung di rumah, ataupun kita diisolasi dimanapun itu berada. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berbahagia ada manfaatnya bagi kita, dan kita mampu menyikapi musibah-musibah dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.